Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma fatihna fid din wa alimna fit ta'wil waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judami wa min sayyi'il asqam. Bapak dan Ibu rahimahullah, alhamdulillah seperti biasanya di setiap hari Ahad pukul 6 pagi kita melaksanakan kajian tafsir Al-Quran di masjid yang mulia ini bersama guru kita Al-Ustaz Ramdhani LC Hafizahullah. Salam dan salam semoga tercurahkan untuk Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita yang senantiasa istiqomah di atas petunjuknya, berpegang teguh dengan sunnahnya, maka berharap kita kepada Allah biar kiranya dikumpulkannya kita di surga Allah bersama Nabi kita yang tercinta, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu rahimahullah, sebelum kajian tafsir ini kita mulai, ada beberapa hal yang perlu kita untuk ingatkan kembali dalam kajian kita ini. Yang pertama, hendaknya seluruh pada hadir rahimahullah untuk menggunakan maskernya, dan yang kedua untuk mengucapkan salam, dan yang ketiga, jika ada pertanyaan masalah agama baik materi hari ini ataupun di luar materi pembahasan pada hari ini juga bisa disiapkan, khususnya ibu-ibu mungkin bisa tulis di kertas atau nanti kita buka akan seperti biasanya habis kajian ada sesi tanya jawab. Baik, Bapak dan Ibu rahimahullah, karena guru kita sudah hadir dan langsung saja bersama Al-Ustaz Ramdhani LC Hafizahullah. Para Ustaz, fadhilul masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala curahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Bapak Ibu rahimakumullah, langsung saja kita pada kajian kita pada hari ini, karena agak sedikit terlambat kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dalam memahami Al-Quran dan dijadikan kita orang-orang yang termasuk dari kategori ahlul Quran wa khassatuhu, para ahli Al-Quran dan orang-orang yang menjadi orang-orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Silakan dibuka Al-Qur'an surat Al-Haqqah. Hari ini kita masuk pada ayat yang kelima. Kita akan belajar dari dua kaum yang kufur kepada Allah dan mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dengan azab yang tidak pernah terjadi pada umat-umat atau kaum sebelum mereka. Jadi rata-rata azab kaum yang Allah berikan kepada mereka itu nggak ada yang sama azabnya, beda-beda semua. Kalaupun sama hanya ada kemiripan saja, tapi tidak sama. Itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk memberikan berbagai macam azab, hukuman kepada setiap orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur kepada Allah bahwa kita memiliki seorang nabi yang
rahmatnya itu sangat besar kepada kaumnya. Yang Nabi SAW pernah berdoa kepada Allah Ta'ala agar umat Islam ini tidak diazab seperti umat-umat terdahulu, dan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada istilah umat ini diazab seperti umat terdahulu. Kalaupun ada hanya bencana-bencana kecil saja, dan itu didapat oleh sebahagian saja. Ya. Dan itu didapat sebahagian saja, tidak menyeluruh. Tapi kalau umat terdahulu itu semuanya diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan nanti kita sedikit akan singgung tentang hari kiamat. Dalam hadits Nabi SAW beliau mengatakan, umat yang pertama sekali melewati jisrun atau sirat itu adalah umat Islam. Dan kita nanti ditunggu oleh Nabi di ujung sirat tadi. Kemudian Nabi SAW setiap kali umatnya lewat, Nabi SAW berdoa kepada Allah, Allahumma salim salim. Ya Allah, selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua yang ada di sini orang-orang yang berbahagia, mendapatkan doa Nabi SAW tadi. Saat kita nyebrang sirat, Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatkanlah dia, selamatkanlah dia. Itu prioritas. Umat Islam ini umat prioritas. Semuanya diprioritaskan. Hisab mereka duluan, kemudian nanti sirat juga mereka duluan, kemudian ditunggu lagi oleh Nabi SAW. Kemudian sebelum itu Nabi menunggu di telaga, kasih minum Al-Kautsar itu. Kemudian yang pertama juga umat masuk surga adalah umat Islam, kita. Dan yang lebih istimewa lagi, Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, penghuni surga itu ada 120 saf seperti saf salat. Tapi kita nggak tahu satu saf berapa jumlahnya. Wa thamanuna saffan min hadhil ummah. Dari 120 saf tadi ada 80 saf itu isinya umat Islam semua. Semoga Allah jadikan kita di antara 80 saf tadi. Amin ya rabbal alamin. Prioritas kita ini umat Islam. Jadi kita ini punya keistimewaan kita sudah. Tapi ingat, keistimewaan ini sebenarnya tidak berpengaruh pada diri kita apabila kita tidak mempersiapkan untuk menjadi orang-orang yang diistimewakan nanti di hari kiamat. Maka pantaskanlah diri kita dari sekarang untuk menjadi orang-orang yang diistimewakan oleh Allah di hari kiamat, dengan benar-benar menjalankan syariat yang telah Allah titipkan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada ayat, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayat keempat ya, bukan yang kelima. Kadzabat Tsamudu wa 'Adun bil qari'ah. Kadzabat itu artinya enggak percaya kalau bahasa kita. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, dalam memahamkan ayat dan hadis itu saya tidak memakai metode terjemahan secara harfiah. Ya, saya selalu pilih bahasa yang mudah dipahami tapi tidak merubah maknanya. Enggak apa-apa. Ya, selagi bukan bahasa Al-Qur'annya yang kita rubah, artinya bukan bahasa Arabnya yang kita rubah. Tapi kalau terjemahannya silahkan kita olah dengan bahasa kita, yang penting bisa dipahami. Karena kalau kita terjemahkan secara harfiah, misalnya hadis ataupun ayat, itu agak sulit dipahami. Saya kasih contoh ini. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis tentang larangan menyakiti tetangga.
Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Kalau kita artikan secara terjemah, enggak masuk surga orang-orang yang tetangganya tidak selamat dari keburukannya. Karena enggak payah. Tapi kalau kita sederhanakan, enggak masuk surga orang yang menyakiti tetangga. Mana lebih gampang dipahami? Yang kedua kan, tapi maknanya berubah enggak? Enggak berubah. Itu boleh untuk kita sampaikan supaya mudah dipahami. Sama seperti ini. Kalau secara harfiah artinya kadzabat, itu artinya mendustakan. Mendustakan ini ya paham kita memang. Tapi kalau kita ganti dengan kata tidak percaya, nah, itu kan lebih jelas lagi. Siapa yang tidak percaya? Tsamud, kaum Tsamud. Nabinya siapa? Ya, Nabi Saleh. Apa mukjizat yang Allah tunjukkan kepada Tsamud ini? Hah? Apa yang Allah tunjukkan kepada kaum Tsamud ini agar mereka beriman kepada Allah, itu pun hasil dari permintaan mereka sendiri. Masih ingat kisah ini? Dulu pernah kita bahas nih di bulan Ramadan atau sebelumnya. Hah? Mereka minta an-naqah, yaitu onta yang besar, keluarnya dari gunung batu. Jadi enggak dilahirkan dia. Keluarkan dari gunung batu itu onta yang besar, onta betina yang besar sekali. Maka Allah keluarkan dari batu itu keluar onta hidup dari sebagai mukjizat. Kemudian pesannya adalah jangan kalian ganggu onta ini. Ternyata bukan diganggu lagi, disembelih sama mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada mereka, Nabi Saleh berkata, kalian akan diazab oleh Allah 3 hari ke depan. Itu kata Nabi Saleh kepada kaumnya. Nah, bagaimana kisah 3 hari ke depan itu nanti pada ayat yang kelima. Ini gambarannya dulu saja. Tsamud, kaumnya Nabi Saleh, mereka ini hebat, kuat. Karena mereka memahat gunung batu jadi rumah. Ya, mereka pahat gunung batu jadi rumah. Dan pernah saya contohkan dan pernah saya tunjukkan. Cari aja nanti di Google itu searching Madain Saleh, kotanya Nabi Saleh. Nanti kita akan ditunjukkan di situ rumah-rumah yang terbuat dari batu, bukan batunya disusun seperti kita buat rumah ini, bukan, tapi dipahat dia dan tinggi sekali. Makanya para ulama sepakat bahwa umat terdahulu lebih canggih daripada sekarang dan lebih hebat daripada sekarang. Karena dalam Al-Quran banyak sekali ada bahasa asyaddu minhum batsha. Jadi kekuatan mereka itu lebih hebat daripada kalian. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, umat-umat terdahulu. Kemudian Wa'ad, kaumnya Nabi Ad. Kaum Ad, nabinya siapa? Hah? Nabi Hud. Ini kaumnya Nabi Ad, kaum Ad itu nabinya adalah Nabi Hud. Nanti kita juga akan jelaskan pada ayat kelima, dan di bawahnya itu ada penjelasan bagaimana Allah azab mereka. Apa yang menyebabkan mereka diazab oleh Allah Ta'ala? Bil qari'ah. Mereka tidak percaya dengan yang namanya al-qari'ah. Apa itu al-qari'ah? Hari kiamat. Hari kiamat itu banyak namanya seperti yang sudah kita jelaskan kemarin. Salah satunya adalah al-qari'ah. Kalau dalam tafsir At-Tabari, beliau mengatakan yang dimaksud dengan al-qari'ah di sini adalah ismun min asma'i al-qiyamah. Al-qari'ah itu adalah satu dari antara nama-nama hari kiamat. Al-qari'ah itu artinya yang menokok atau mengetuk, memukul dengan kuat. Itu namanya qari'ah. Kenapa disebut dengan qari'ah hari kiamat itu? Kata At-Tabari beliau mengatakan allati taqra'u qulubal ibad fiha
bihujumiha alaihim, yaitu mengejutkan manusia. Karena hari kiamat itu datangnya kan tiba-tiba dia. Kalau kita dikejutkan dengan misalnya ada gempa gitu kan. Kita sedang duduk atau sedang istirahat, tiba-tiba terjadi gempa. Atau mungkin kita berada di di tempat tidur atau di tempat yang tinggi gitu kan. Begitu terjadi gempa, kita langsung lompat aja. Panik, kita nggak terpikir lagi bahwasanya ini jauh antara kita dengan lantai itu jauh. Saking paniknya, itulah disebut dengan al-qari'ah, karena membuat orang terkejut nanti pada hari kiamat. Nah, sekarang sedikit saya akan perluas di sini. Kalau kaum Tsamud dan 'Ad mereka tidak percaya dengan hari kiamat, saya akan jelaskan di sini bentuk-bentuk atau macam-macam bentuk dari tidak percaya terhadap hari kiamat. Dan itu banyak juga, bukan hanya umat terdahulu, tapi umat Islam ini ada sebahagian kelompok-kelompok yang tidak percaya terhadap sebahagian dari rentetan loh bahasa kita, atau fase perjalanan hari kiamat. Yang paling awal adalah ada beberapa, ini minoritas ya, sedikit sekali, dan ini nggak usah kita jadikan sebagai sesuatu yang kita pikirkan, tapi kita cukup tahu saja. Di antaranya adalah ada kelompok-kelompok yang tidak percaya terhadap tanda-tanda hari kiamat. Di antaranya adalah Dajjal. Dajjal ini bahagian dari hari kiamat nggak? Iya, karena bahagian dari tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Tapi ada beberapa kelompok kecil yang mengatakan bahwasanya Dajjal itu bukan fisik, tapi Dajjal itu adalah sifat. Ya hampir benar juga bahasanya. Tapi kalau tidak diakui bahwasanya Dajjal ini adalah makhluk yang Allah ciptakan, maka ini berarti tidak percaya terhadap perkataan Nabi SAW tentang hari kiamat. Dan kalau tidak percaya terhadap adanya Dajjal ini, berarti termasuk dari orang-orang yang tidak percaya tentang hari kiamat. Masuklah dalam kategori ingkar hari kiamat. Salah satu sebab kenapa Dajjal itu dikatakan oleh sebagian orang, sebagian kelompok kecil, bahwa Dajjal ini nggak ada, Dajjal ini hanya sifat. Alasannya salah satunya adalah karena Dajjal ini, cerita tentang Dajjal itu diriwayatkan oleh salah seorang sahabat namanya Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Dia cerita kepada Nabi dalam hadits ini bahwasanya dia pernah ketemu sama Dajjal, tapi ketemunya kapan? Sebelum dia masuk Islam. Nah, di situ banyak orang yang nggak percaya gitu. Dia cerita seperti itu sebelum dia masuk Islam, itu apa? Bisa saja dia berbohong atau dan sebagainya. Di situ dia ceritakan tentang hadits Dajjal itu. Pertama kali dia ketemu Dajjal kan dia berlabuh di laut sampai terombang-ambing, sampailah dia ke sebuah pulau yang dia katakan bahwa kami tidak akan pernah bisa balik lagi ke situ karena nggak tahu dari mana arahnya. Sampai di situ kami dikejutkan dengan satu makhluk yang badannya itu bulu semuanya, dari depan dan belakang tidak bisa dibedakan mana depan mana belakang. Kemudian kami bertanya kepadanya, kamu siapa? Kamu ini apa? Maka dia berkata, ana jassasa, saya adalah mata-mata, pengintai. Kemudian dia berkata, ada yang ingin bertemu dengan kalian. Ya mereka ini Adi dan kawan-kawannya penasaran, dibawa sama jassasa tadi di sebuah tempat. Ternyata di situ dia dikejutkan dengan sebuah makhluk yang besar, tapi bukan seperti raksasa, besar saja fisiknya. Kemudian dia kalau bahasa kita ini dipasung, ya, dirantai, dibelenggu. Kemudian dia bertanya kepada mereka ini, kalian dari mana? Kami dari negeri Arab. Nah, dia udah semangat yang nanya ini Dajjal nih. Kemudian dia bertanya lagi, apakah seorang nabi sudah muncul di negeri yang nanti banyak kurmanya? Siapa itu? Yang dimaksud Nabi Muhammad. Sudah. Maka dia senyum.
berarti sudah mau keluar, kan gitu dia. Baru yang kedua adalah dia nanya apakah kurma di Baisan namanya. Baisan itu Iran. Masih berbuah. Masih kata sahabat tadi. Dan dia berkata nanti daerah itu akan apa istilahnya? Enggak buah lagi kurmanya. Kalau enggak buah lagi berarti sudah dekat munculnya. Dan yang ketiga adalah di apa namanya? Di Israel ada namanya Danau Tobariyah, Tiberias namanya kalau bahasa kita ini. Apakah itu masih banyak airnya? Dia berkata masih. Dan nanti dia akan kering, kata Dajjal tadi. Terus dia bertanya, ada sahabat ini nanya, kamu siapa? Kenapa bertanya tentang itu? Dia berkata, saya ada Dajjal. Saya adalah Dajjal yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai fitnah bagi manusia. Nah, ini hadis ini sahih. Hanya saja tidak diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Yang meriwayatkan Imam Muslim. Karena Imam Bukhari menganggap hadis ini tidak masuk dalam syarat untuk bisa dimasukkan dalam hadis Sahihul Bukhari. Sedikit tentang hadis ini. Saya pernah dikejutkan oleh salah seorang yang bertanya gini. Ustaz, adakah doa duduk di antara dua sujud yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari hadisnya? Saya bilang nggak ada. Bapak bisa cari nanti semua hadis tentang doa duduk di antara dua sujud, bisa Rabbighfirli 3 kali atau Allahumma firli Rabbighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Itu semua hadis rata-rata diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Terus dia bilang gini, berarti Imam Bukhari tidak membaca doa duduk di antara dua sujud. Itu katanya. Kenapa dia ngomong gitu? Karena dia tidak meriwayatkan hadis ini. Berarti Imam Bukhari nggak baca doa duduk di antara dua sujud. Gimana nih kira-kira? Hah? Baca nggak dia? Nah, ini bapak ini kena syubhat. Iya. Setelah saya ngobrol-ngobrol panjang, rupanya dia sering menghadiri kajian yang nggak percaya dengan hadis. Sampai pada poin dia bilang gini, banyak hadis Sahih Bukhari yang bertentangan dengan Al-Quran. Ya, saya bilang apa pak hadisnya, tunjukkan satu aja sama saya. Ya, nantilah saya cari dulu. Sekarang saya mau. Apa rupanya? Dia bilang gini, Sahih Bukhari memang sahih, tapi dia tidak ashah katanya. Ashah itu, sahih itu benar. Ashah itu sangat benar. Nah, jadi ada istilah baru baginya ini, yang sangat benar hanyalah Al-Quran. Sedangkan hadis itu sahih tapi tidak ashah. Jadi nggak bisa kita terima semuanya. Nah, ini bahaya yang gini-gini. Ini terkait dengan ingkar sunnah ini. Tidak ada pertentangan antara Al-Quran dan sunnah. Nggak ada. Kalau ada, itu pikiran kita yang nggak kena. Nggak bisa menyatukan yang seolah-olah ada pertentangannya. Ya, sebagai satu contoh gitu. Nah, inilah yang nggak yang tidak dipakai hadis Bukhari. Karena apa? Karena kebodohan dalam memahaminya. Kemudian yang disalahkan adalah Sahih Bukharinya. Ini Imam Bukhari, saya kasih contoh kecil. Imam Bukhari itu sangat berhati-hati terhadap mengambil hadis dari orang. Jadi Imam Bukhari itu kan kalau dia pernah dengar hadis Nabi SAW, dilihat dari siapa, maka dia datengin. Dan dia datengin, dia nggak langsung nanya, tapi dia pantau dari jauh. Beberapa hari dilihatnya dulu gimana kehidupan ini. Sampai satu ketika dia lihat ini orang yang mau dia ambil hadisnya manggil, mungkin apa ya, hewan ternak lah, mungkin kalau kita ayam gitu kan, manggil dengan tangan seperti ini kok apa gini, seolah-olah ada makanan tapi kosong. Nggak jadi dia ngambil dari orang ini, pergi dia pulang. Bayangkan. Sampai sebegitu dakiknya tiba-tiba kita bilang, hadis Bukhari itu nggak sahih, itu bertentangan dengan Al-Quran. Enak kali dia bilang. Contoh, ya, kalau dalam Al-Quran itu kan ada perintah Allah Ta'ala, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kalian kepada Allah dengan tadarru' dan khufyah. Tadarru' itu artinya merendahkan diri. Khufyah itu artinya pelan-pelan, sembunyi-sembunyi, tidak kuat-kuat.
Al-Bukhari pernah meriwayatkan sebuah hadis yang isinya di dalam itu adalah hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Diceritakan bahwa Ibnu Abbas menceritakan, saya ketika masih kecil itu kalau sholat di belakang, bahkan di luar masjid. Ya, namanya masih anak-anak, mungkin terkadang main-main sholatnya. Masih anak-anak sekali, masih kecil sekali. Dan saya atau kami para anak-anak ini tidak tahu kalau Nabi dan sahabat itu sudah selesai sholat, kecuali ketika sudah terdengar apa? Bacaan zikir-zikir mereka. Jadi Nabi itu terkadang kalau zikir habis sholat dan sahabat terkadang memperdengarkan zikirnya. Nah, ini hadis dianggap apa? Bertentangan dengan ayat Al-Quran. Bahwasanya berzikirlah kalian kepada Allah dengan tadarruk dan sembunyi-sembunyi, pelan-pelan, jangan diperdengarkan kepada orang. Ini kalau dianggap bertentangan, ini salah besar. Kenapa kita katakan salah besar? Masih ingat dulu saya pernah sampaikan perkataan Imam Asy-Syafi'i. Yang Imam Syafi'i berkata bahwasanya singkatnya bahwa berzikir setelah sholat masing-masing lebih saya pilih daripada berjamaah. Akan tetapi, kata beliau, bagi imam, apabila dia merasa makmumnya belum paham zikir-zikir tentang sholat, maka disunahkan baginya untuk mengangkat suaranya sampai makmumnya belajar dari imam. Ketika sudah bisa semuanya, maka masing-masing berzikir pelan-pelan. Kenapa Nabi lakukan itu? Tujuannya gampang, untuk mengajarkan sahabat. Ini hanya saja karena nggak paham, dianggap hadis ini bertentangan dengan Al-Quran, maka tidak boleh dipakai. Ini salah besar. Ya, jadi tidak ada istilah hadis Bukhari itu bertentangan dengan Al-Quran, insyaallah tidak ada. Dan hadis Nabi SAW tidak ada satupun yang bertentangan dengan Al-Quran. Kembali kepada Dajjal tadi itu ya. Jadi Dajjal itu ada. Nabi aja pernah berkata, "Ma min nabiyyin illa wa hadzdzara qaumahu bil masihid dajjal." Setiap nabi pasti sudah mengingatkan kaumnya tentang bahayanya Dajjal. Bahkan Nabi pernah berkata berkaitan dengan syirik kecil, "Akhwafu ma akhafu alaikum minal masihid dajjal asyirkul asghar." Sesuatu yang lebih kutakutkan dari dari kalian, melebihi rasa takutku atau khawatirku terhadap al-masihid dajjal adalah syirik kecil. Jadi Nabi itu lebih mengkhawatirkan kalian terfitnah dengan syirik kecil daripada terfitnah dengan Dajjal. Berarti Dajjal itu ada. Kalau Dajjal itu nggak ada, hanya sifat, Nabi SAW tidak akan mengatakan bahwasanya di kening Dajjal, kening atau batuk? Batuk ya. Keningnya itu tertulis apa? Kaf fa ra. Yaqra'uha kullu mu'minin. Semua orang mukmin bisa baca. Ini Dajjal itu matanya bukan di sini. Kalau ada gambaran Dajjal mata di sini, itu Dajjal versi Yahudi. Kalau Dajjal yang dijelaskan Nabi SAW bukan kayak gitu dia. Dua matanya, tapi yang sebelah kanan dan sebelah kiri itu tertutup dan nonjol, dia seperti anggur besarnya. Itu kata Nabi SAW. Jadi ketika fisiknya saja dijelaskan oleh Nabi, berarti Dajjal itu ada atau tidak? Ada. Bahkan Nabi SAW mengatakan, fa innad Dajjal a'waru ain. Dajjal itu matanya satu cacat. Wa inna rabbakum laisa bi'awar. Sementara Allah itu Tuhan kalian itu tidak buta, tidak cacat matanya, itu kata Nabi SAW. Berarti kan Nabi menjelaskan fisik-fisik Dajjal seperti apa. Kemudian juga Nabi SAW mengajarkan kepada kita, setiap kali kita duduk tahiyat, kita untuk membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihi ad-dajjal. Kalau Dajjal enggak ada, ngapain Nabi SAW minta itu? Benar, memang setiap dukun itu disebut dengan istilah Dajjal. Kayak Said Baba, dia udah masih hidup atau mati? Udah mati ya? Cocok lah. Oh, kalau itu dia disembah betul. Kakinya diciumin, sujud orang di hadapannya. Na'udzubillah min dzalik. Enggak sengaja saya kemarin itu nampak videonya, rupanya sampai seperti itu. Ludah dia pun orang gini, disuruh ludah dia di tangan yang minta tadi, diludahin
Terus ya udah, dia usap-usap itu ludahnya. Ya. Kalau sahabat, iya betul. Nabi aja ngobati mata Ali pakai apa? Nah, mata Ali kan sakit ketika itu. Nabi ngobatinya pakai apa? Pakai ludahnya. Itu Nabi SAW. Hah? Kalau ada yang minta ludahnya Ustaz Ridho, kayak mana? Tepuk kan? Nggak ada. Itulah saya bilang dari dulu. Dari kemarin pun saya jelaskan. Nggak ada tubuh kita barokah ini, nggak ada. Bukan tubuh kita yang membuat berkah. Kalau Nabi tubuhnya memang barokah. Bagaimana sahabat itu bertabaruk dengan tubuh Nabi, kan saya sudah pernah ceritakan. Bagaimana sahabat kalau Nabi wudhu ditampung wudhunya, kemudian untuk wudhu lagi sama mereka. Bagaimana sahabat Nabi SAW, bahkan istrinya menjadikan keringat Nabi sebagai parfum, minyak wangi. Nah, tapi jangan ibu buat untuk suami ibu, ya, nggak betul. Yang kedua bentuk kufur kepada ingkar terhadap hari kiamat adalah ingkar azab kubur. Oh banyak ini orang yang ingkar azab kubur, banyak sekali. Ada yang bisa jelaskan ke saya satu dalil saja bahwa azab kubur itu ada? Ada yang bisa jelaskan? Atau sampaikan lah, jangan dijelaskan panjang kali nanti dijelaskan. Sampaikan saja. Selain tim dakwah, jamaah, silakan Pak. Surat mengenai Firaun akan diajak menampakkan neraka paling sebelah. Iya benar, tapi nggak ada bahasa azab kuburnya situ. Betul sebetulnya itu Pak. Tapi saya mau yang ada azab kuburnya itu. Hadis saja, hadis. Hah? Doa apa Pak? Hah? Doa tadi sebelum salam, Ustaz kasih. Makasih ya Pak. Itu kajian Ustaz yang kayak gitu tuh. Doa sebelum salam apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Apa doanya? Mana yang mau jawab nih? Dua-dua, hadiahnya cuma satu. Pak Hanafi aja. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, terus min adzabil qabri. Kasih Pak Hanafi. Kalau azab kubur nggak ada, ngapain kita disuruh Nabi SAW berdoa apa? Wa min adzabi al-qabr. Dalil yang dipakai sebetulnya bukan dalil. Beda, kalau dalil itu berarti dari Al-Quran dan hadits. Kalau ini bukan dalil, tapi apa? Hujjah namanya. Hujjah itu alasan yang dipakai oleh orang-orang yang tidak meyakini adanya azab kubur. Dalilnya pakai dalil akal. Yang pertama, kalau azab kubur itu ada, untuk apa Allah ciptakan lagi neraka? Berarti Allah mengazab berapa kali? 2 kali. Itu namanya Allah zalim. Sementara Allah tidak zalim kepada hambanya. Jawabannya sederhana. Memang Allah menetapkan bahwasanya orang itu, manusia akan diazab 2 kali. Yang pertama di kuburan, yang kedua di neraka bagi orang-orang yang kufur kepada Allah atau banyak maksiatnya daripada amal solehnya. Dan Allah jelaskan juga dalam Al-Quran surat As-Sajdah, walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar. Kami akan azab mereka dengan azab yang ringan. Jadi azab kubur dibilang oleh Allah azab apa? Ringan, dunal adzabil akbar, sebelum azab yang berat. Yang kedua, alasannya adalah kalau azab kubur itu ada, kenapa jasad orang yang dalam kuburan itu tidak rusak? Berarti kan nggak ada azab kubur itu. Belum lagi nanti nanya, gimana juga orang yang meninggal dunia, tenggelam atau bahkan hancur, terbakar, nggak ada sisa sama sekali, gimana azab kuburnya? Itu semua pakai apa? Akal. Maka dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang paling atas diletakkan adalah taqdimun naqli 'alal aqli. Dalam beragama ini kita harus mengedepankan dalil daripada akal. Kalau dalil itu nggak masuk di akal kita, maka jangan kita tidak terima. Ya sudah, terima saja. Karena agama ini
kalau dibangun dengan akal akan rusak semua. Apalagi yang berkaitan dengan hari kiamat, al-mughayyabat, sesuatu yang sifatnya ghaib. Azab kubur itu nyata tapi dia ghaib, nggak nampak. Nggak bisa kita bayangkan tentang azab kubur itu. Jadi kalau cerita tentang azab kubur banyaklah. Saya mau tanya dulu, ada nggak bisa jelaskan kepada kita selain doa tadi itu? Apa amalan yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur? Angkat tangannya. Nah, Bapak dulu, Pak. Apa? Surah Al-Mulk. Diapain? Dibaca lah ya. Kasih hadiah Ustaz Ridho. Nah, hadiahnya habis. Beli lagi lah. Hadits riwayat Imam Muslim. Nabi SAW mengatakan, "Inna minal Qur'ani 30 ayat." Dalam Al-Quran itu ada 30 ayat. Satu surat yang isinya 30 ayat. Syafa'at lirajulin hatta ghufira lahu. Yang memberikan syafaat pertolongan kepada yang membacanya sampai dosa-dosanya diampuni. Dalam riwayat yang lain, riwayat At-Tirmidzi disebutkan wahiya munjiyatun min adzabil qabri, dan surat ini menyelamatkan dari azab kubur, yaitu surat Tabarak Al-Mulk. Baca ini. Kalau mau baca tiap malam bagus sebelum tidur, kalau sanggup. Kalau enggak, sesering mungkin dibaca surat ini dengan mengharapkan pahala dari Allah setiap hurufnya. Kemudian yang kedua dengan mengharapkan manfaat dan khasiatnya serta fadilahnya. Itu boleh dan itu baik. Ya, karena memang ada dalilnya. Kalau ada dalilnya, kita apa? Kita amalkan. Kalau enggak, maka tidak ada. Dan kita enggak berani mengamalkan. Apalagi yang menyebabkan seseorang selamat dari azab kubur? Hah? Apa, Pak? Nah, itu sebab seseorang diazab kubur karena tidak istinja. Ya, nah, artinya saya lebih kepada amalan. Ya, kalau itu kan udah kewajiban. Hah? Baca Quran. Apa rupanya baca Quran? Perkataan ulama. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yu'ta li rajulin fi qabrihi," akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seseorang nanti di hari kiamat, yang pertama dari atas kepalanya yaitu salat, Al-Quran dari atas kepalanya. Artinya Al-Quran itu melindungi, menolong kita. Yang kedua, dari bawah kakinya adalah sedekah, sedekah. Kemudian yang ketiga, dari arah kanan dan kirinya adalah salat. Tiga ini. Ini disebut oleh Nabi SAW sebagai pelindung seseorang dari azab kubur. Yang pertama tadi Al-Quran, yang kedua sedekah, yang ketiga salat. Tiga amalan ini. Fokus sama tiga amalan ini, insyaallah selamat dari azab kubur. Dan orang selamat dari azab kubur itu ada yang sifatnya, kalau bahasa kita ini ya, bahasa kita adalah nasib-nasiban. Nasib-nasiban itu berarti kita nggak bisa usahakan. Memang ini Allah yang kasih. Apa contohnya? Hah? Meninggal dunia pada hari Jumat, walaupun sebagian ulama mengatakan hadis ini dhaif, lemah, tapi sebagian lain mengatakan sahih. Tapi ada yang lebih sahih daripada meninggal hari Jumat. Apa itu? Hah? Meninggal dunia karena penyakit yang ada di perut. Apa contohnya? Ya mencret pun kalau meninggal gara-gara mencret. Diare maksudnya. Mencret gak enak ya. Diare. Mah, apa lagi? Asam lambung. Apa lagi? Hah? Melahirkan sakit perut. Sakit ya. Tahu dari mana? Ibu yang jawab. Kalau itu ada ini apa? Ada hadis khususnya kan? Meninggal dunia karena melahirkan bahagian dari syahid. Ya, semua yang penyakit yang ada dalam perut itu menyebabkan seseorang selamat dari azab kubur.
Itu kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad. Dan hadis ini sahih. Man qatalahu batnuhu falan yu'adzab fi qabrihi. Siapa yang meninggal karena penyakit ada dalam perutnya, maka dia tidak diazab di kuburan. Ya, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, jadi tadi saya sebutkan bentuk mengingkari hari kiamat. Yang pertama tadi contohnya adalah tanda-tandanya, yaitu ingkar kepada adanya dajjal. Itu enggak boleh, harus kita yakin. Yang kedua, tentang azab kubur. Azab kubur itu nyata. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan ulama sepakat bahwa seseorang diazab di kuburan itu karena jasad dan ruhnya dua-dua. Ya, jasad dan ruhnya dua-dua. Dan Nabi SAW mengatakan bahwasanya nanti di kuburan dia didudukkan. Ya, didudukkan ketika datang malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian yang ketiga, contoh dari bentuk ingkar terhadap hari kiamat. Tadi saya singgung di awal tentang jembatan. Namanya apa tadi? Sirat. Ada yang bisa mendefinisikan ke saya apa itu sirat? Definisinya banyak ini. Yang pertama apa? Sirat itu apa? Jembatan di mana dia adanya? Hah? Ya. Kalau dalam bahasa Nabi jisr ya, jisrun itu sama dengan sirat. Mamdudun alamat di jahannam, yaitu jembatan yang terbentang di atas neraka jahannam. Kemudian dalam sebuah hadis, saya bacakan hadis Bukhari Muslim. Sirat itu ya, bentuknya. Ini saya bacakan artinya saja supaya cepat. Rasulullah SAW mengatakan, nanti akan didatangkan jembatan lalu dibentangkan di atas permukaan neraka jahanam. Kemudian kami para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana bentuk jembatan itu? Nah, jadi sahabat nanya, Rasulullah, bagaimana bentuk jembatan itu? Maka beliau menjawab, licin lagi menggelincirkan. Jadi licin membuat terpleset maksudnya. Kalau udah licin dipijak, terpleset jatuhnya ke neraka. Kemudian di atasnya terdapat besi-besi pengait dan kawat yang berduri, ujungnya bengkok. Mana kita bilang? Ibarat nih lah, kita contohkan nih. Ini tadi licin, tapi di atasnya ini ada kawat-kawat yang berduri yang bengkok ini. Jadi kalau kita pijak, nyangkut dia di apa? Di kaki. Sebegitu tajamnya. Bahkan kalau dalam hadis yang lain disebutkan dari bawah neraka itu ada seperti orang yang melempar kail, kemudian ditarik supaya orang itu jatuh ke bawah. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan juga jembatan itu lebih halus daripada rambut kalian dan dia tajam sekali. Gimana kita bisa selamat dari itu? Sebelum kita cerita bisa selamat dari ini, ini orang nggak percaya dengan adanya sirat ini, nggak masuk akal lah, gimana? Dan sirat ini rata-rata hadisnya hadis ahad namanya. Hadis ahad itu ini enggak banyak hadis ahad ini dipakai oleh sebagian orang-orang yang mengingkari ini. Dinyatakan bahwasanya hadis ahad ini enggak bisa dijadikan sebagai dalil yang berkaitan dengan akidah. Hadis ahad itu saya contohkan ini. Nabi SAW kan menyampaikan suatu perkataan, tapi yang dengar cuma 1, 2 atau 3 orang saja, nggak lebih daripada 3 orang. Nanti masing-masing 3 orang ini, 1 orang ini itu cuma cerita sama 1 orang juga, maka jadi 1 dia. Ahad itu 1 hadis yang diriwayatkan 1 sampai 3 sahabat saja, dan perawinya 1 sampai 3 saja. Sedangkan lawannya hadis ahad itu ada namanya hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu misalnya gini, seperti saya ngomong kan banyak yang dengar ini kan. Nabi juga sama, Nabi SAW berkata banyak yang dengar. Setiap 1 orang bercerita sama kawannya kan sudah jadi banyak dia. Itu namanya hadis mutawatir. Dan itu diterima. Tapi ada yang tidak menerima hadis
ahad, karena dianggap hadits ahad itu tidak kuat oleh sebagian orang dan sebagian kecil kelompok. Tapi kita katakan bahwasanya hadits ahad itu selagi hadits itu sahih maka kita terima sebagai hujjah. Nah, jadi bahkan dalam surat Maryam ayat 71 itu juga dalilnya ada jelas tentang nanti setiap kita akan melewati jembatan ini. Dan singkat aja karena waktu kita juga ya, saya ingin sampaikan ayat selanjutnya. Amalan-amalan yang membuat kita ini selamat dari menyeberangi sirat ini penting sekali. Karena kalau sudah sirat, habis sirat apa? Ya surga. Udah pasti masuk surga ini. Yang pertama adalah berjalan kaki kemana? Ke masjid. Terutama di waktu gelap, malam dan subuh. Ketika saya cari perkataan para ulama kita tentang amalan-amalan yang menyelamatkan orang dari proses dia menyeberangi sirat ini, maka rata-rata yang pertama sekali mereka sampaikan adalah hadis ini. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nabi SAW mengatakan, "Basyiril masyaina fid dhulam bi anna lahum nurun tam yaumil qiyamah." Beri kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan kaki di waktu gelap, terutama di waktu subuh. Kalau isya gelap tapi ramai orang, tapi kalau subuh lihatlah sepi, hening, tidak ada suara apa-apa. Kalau kita tinggal di kampung, artinya kita jauh dari hiruk pikuk lalu lintas orang untuk beraktivitas, akan sangat terasa nikmatnya. Bahkan kita pun bangga sama diri kita sendiri. Ya Allah, kok bisa aku kayak gini, gitu kan? Nah, itu bersyukur kita kepada Allah karena Allah yang buat. Apa kata Nabi? Beri kabar gembira kepada orang-orang yang jalan di waktu gelap, bahwasanya mereka nanti akan mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Jahannam itu kan api ya. Neraka itu kan api. Di atas api itu ada apa? Kalau asap itu terang atau gelap? Gelap. Jadi tadi katanya jembatan itu terbentang di atas Jahannam. Yang apinya itu kan mengeluarkan asap yang sangat hitam sekali. Kalau dalam Al-Quran Allah jelaskan orang yang masuk neraka itu dia nggak bisa nengok tangannya saking gelapnya. Maka gimana kita mau lewati itu jembatan itu yang kecil tadi, halus itu, tapi nggak nampak, gelap. Ya kalau kita lewat satu titi atau jembatan yang mungkin 1,5 meter lebarnya, tapi kalau nggak ini gelap di malam hari, kalau nggak kita pakai penerangan gimana? Nggak bisa kita, nggak berani. Mungkin di situ ada lubang kayu-kayu yang sudah lepas, nggak tahu tiba-tiba ada lubang. Kita butuh apa? Cahaya. Itu di dunia. Apalagi nanti di hari kiamat yang halus tadi itu di bawahnya Jahannam. Bahkan kalau kita mungkin pernah ya jalan-jalan nyeberangi sungai yang panjang lebar, itu ada jembatan gantungnya. Untuk nengok ke bawah aja udah apa? Gemetaran kan? Itu masih sungai. Ini apa yang dilihat tuh? Jahannam. Apa enggak? Semua terkumpul jadi satu. Gelap, takut, khawatir, nggak nampak semuanya. Maka kita butuh apa tadi? Cahaya. Dan cahayanya bisa kita beli dengan pengorbanan dan perjuangan, yaitu berjalan kaki di waktu gelap, terutama sholat subuh. Yakinlah, Allah nggak akan menyia-nyiakan Pak usaha kita bangun di waktu subuh, berjalan ke masjid untuk mencari ridha Allah, mencari pahala di waktu subuh itu. Allah akan ganti semua itu dengan keterangan penerangan-penerangan nanti di hari kiamat. Jalan kaki ke masjid, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti bisa dibuka surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Terus wa yudkhilukum jannatin tajri
min tahtihal anhar. Ini dia. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim. Ini dikata nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya mereka itu akan terang di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka. Jadi Allah menjelaskan di sini bahwa nanti ada orang-orang yang akan diberikan cahaya oleh Allah di hari kiamat. Ternyata cahaya itu didapat dengan apa? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Yaitu bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Jadi taubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, maka itu nanti akan Allah ganti taubat kita di hari kiamat dengan cahaya yang terang di hadapan kita dan di sebelah kanan kita. Ingat, kalau Allah bercerita tentang cerita tentang kanan di hari kiamat, berarti orang ini pasti masuk surga. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan nerima bukunya, catatan amalnya dengan tangan kanan. Fa amman utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah. Ketika Allah memberikan catatan amal kita dengan kita menerimanya dengan tangan kanan, maka kita teriak-teriak sambil lari. Kalau bahasa kita ini sambil bergembira, saking senangnya lompat-lompat, kita bilang apa? Ha umqra'u kitabiyah. Ini kitabku, ada yang mau baca, pamer kita. Isinya apa? Amal soleh semuanya. Tapi sebaliknya wa amman utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Kalau ada orang yang disuruh oleh Allah, terima catatan amalmu dengan tangan kiri, maka begitu diterima, dia sembunyikan, dia bilang apa? Ya laitani lam uta kitabiyah. Lebih bagus buku ini jangan dikasih ke aku. Kenapa dia bilang demikian? Dia aja malu lihatnya. Apalagi orang lain. Kan gitu dia. Kalau dalam surat juz 30 itu, wa amma man uti kitabahu wara'a dhahri. Ada orang yang nerimanya itu sambil membelakangi, enggak mau lihat. Tapi dia terima juga sambil belakang gini. Tapi dia terima juga karena memang harus terima dengan tangan kirinya. Nah, ini sekali lagi saya katakan, kalau Allah bercerita tentang kanan dan kanan hari kiamat, berarti orang yang dapat kanan-kanan ini masuk surga. Sampai-sampai Allah jelaskan wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Golongan kanan, siapakah mereka itu golongan kanan? Kemudian Allah jelaskan fi jannatin, yaitu berada pada surga-surga. Maka duduknya sebelah kanan. Bagus nih Pak, insyaallah penghuni surga semuanya, amin. Ya semualah udah. Biar nggak payah. Taubat ya, yang ketiga, agar kita selamat dari sirat nanti dari kiamat adalah tadi saya sudah jelaskan di atas. Saat kita nyebrang sirat itu, Nabi berada di mana? Di ujung kan, nungguin. Dan Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah selamatkan. Kira-kira dari hadis ini apa yang bisa kita ambil? Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini supaya kita nanti dapat apa itu namanya? Doa Nabi SAW supaya kita selamat. Hah? Ya, selawat bisa lebih daripada itu. Ya, ittiba' sunnah, mengikuti sunnah Nabi SAW dalam keadaan apapun dan meninggalkan yang namanya bid'ah. Karena orang-orang yang tidak berhak dapat pertolongan Nabi itu kan adalah orang-orang yang mengamalkan muhdatsat, yang mengamalkan amalan-amalan yang baru yang tidak ada pada Nabi SAW. Jadi betul-betul mereka ini khalis, murni mengikuti sunnah Nabi dalam setiap perkara ibadah mereka dan dalam setiap perkara akidah mereka, meninggalkan segala sesuatu yang sifatnya bukan sunnah Nabi SAW. Saya kasih contoh sederhana saja. Yang istilahnya akidah Asy'ari itu kan munculnya kapan? Kan belakangan. Sebelum itu ada istilah akidah Asy'ari? Nggak ada, karena semua ulama dulu sepakat bahwa akidahnya satu. Akidahnya itu satu, Ahlussunnah wal Jamaah itu yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabat terus ke bawah. Lantas ketika orang belajar filsafat, makanya saya tidak merekomendasikan, dan para ulama, bukan saya aja, tapi para ulama mengatakan kalau kita nggak mampu, nggak punya latar belakang pemahaman akidah yang kuat terhadap akidah agama ini, jangan belajar filsafat. Nanti kita akan keluar dari Shiratal Mustaqim ini. Ya, contoh filsafat itu apa? Contoh filsafat
yang dipelajari nggak akhirnya menyebabkan keluar dari akidah yang benar. Yang gara-gara ini Imam Ahmad bin Hanbal rela untuk dipenjara selama berapa bulan? 18 bulan. Dipukulin sampai pingsan-pingsan. Kalau para ulama mengatakan kalau onta dipukul dengan pukulan seperti ini, onta pun pingsan juga. Gara-gara apa beliau dipukulin? Gara-gara mempertahankan akidah yang benar terhadap Al-Quran, menolak akidah yang sesat, gara-gara sudah belajar, gara-gara sudah dimasukkan ke dalamnya filsafat. Itu terjadi pada kekhalifahan Abbasiyah, Khalifah Al-Ma'mun, yang dia dipengaruhi. Ini Khalifah Al-Ma'mun ini di sekelilingnya ulama semua ini, tapi ulama su semua. Yang sudah terkontaminasi dengan akidah filsafat hingga akhirnya apa? Mengatakan Al-Quran ini bukan kalamullah, tapi Al-Quran ini adalah makhluk. Itu gara-gara apa? Mempelajari filsafat tapi tidak punya kemampuan untuk mempertahankannya. Termasuk juga takwil as-sifat, mentakwilkan sifat-sifat Allah itu gara-gara filsafat juga. Bagaimana ketika mata Allah Subhanahu wa taala dikatakan tangan Allah dirubah menjadi apa? Kekuasaan. Padahal Allah sendiri mengatakan Allah itu punya 2 tangan. Itu dia. Maka hindari yang namanya muhdatsat ini, terutama dalam masalah-masalah akidah dan ibadah. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi 3 itu ya, 3 amalan yang bisa kita lakukan agar kita nanti selamat di hari kiamat. Terutama selamat dari yang namanya sirat. Ini sengaja saya sebutkan walaupun sebetulnya tidak ada hubungannya dengan Thamud dan Ad. Kalau Thamud dan Ad itu tidak percaya sama semuanya. Kalau kita kaum muslimin alhamdulillah kita percaya. Tapi ada kelompok-kelompok Islam kecil yang tidak percaya dengan fase-fase atau marhalat tentang proses hari kiamat seperti yang kita sebutkan tadi. Berapa tadi saya sebut? 3 ya. Tanda-tanda hari kiamat. Yang kedua tadi azab kubur. Yang ketiga sirat. Bahkan ada juga apa tentang mizan, timbangan. Sementara Allah katakan dalam Al-Quran, mizan itu adalah hak, wal waznu yawma idzin bil haq. Dalam surah Al-Qari'ah aja kita hafal, fa amaman thaqulat mawazin, mizan jamak dari apa? Mawazin jamak dari mizan. Sebenarnya ada sebuah nasihat penting yang ingin saya sampaikan, satu nasihat saja tentang kalau ada orang-orang yang enggak percaya tentang hari kiamat, ya itu sudahlah. Tapi ada yang lebih keterlaluan daripada itu semua. Percaya hari kiamat, adab kubur percaya, dajjal percaya, sirat itu percaya, mizan percaya, hisab percaya, semuanya percaya, neraka percaya, semuanya percaya, tapi nggak siap-siap untuk menghadapi itu. Ini lebih parah. Benar nih kan? Nggak percaya sekali udah nggak percaya, ini percaya. Fasenya semua, adab kubur, kemudian nanti hisab, mizan, sirat, neraka, semuanya percaya dan gak ada ingkarnya sama sekali. Tapi kalau ditanya apa persiapanmu, belum ada. Nggak siap lah, cuma gimana lagi lah. Suruh sholat berjamaah ke masjid, belum ada panggilan. Ku doakan malaikat Jibril yang manggil sekalian dah. Persiapan. Maka Nabi SAW kan, kembali kepada apa yang saya sampaikan kemarin, ketika Nabi SAW ditanya oleh sahabat, kapan hari kiamat? Jawaban Nabi cuma, apa yang kamu sudah siapkan untuk hari kiamat? Kayak gitu aja dia. Wallahu a'lam. Gimana nih, lanjut atau udah? Pertanyaan banyak ya? Adalah kita sampai sini aja dulu ya. Wallahu a'lam. Yang mau bertanya silakan. Ini dulu lah, karena ini kan punya minggu lalu. Nanti setelah ini baru apa ya? Wallahu a'lam. Nanti kita sambung pada pertemuan akan datang tentang azab-azab kaum tadi. Cak, tolong dipelajari dulu, saya nggak paham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga Allah merahmati Ustaz dan keluarga, amin ya rabbal alamin. Mengenai haji dan umrah,
Apakah anak yang belum melaksanakan haji dan umrah bisa menghajikan atau mengumrahkan orang tuanya yang sudah meninggal? Apakah anak perempuan bisa mengumrahkan almarhum bapaknya ataukah harus anak yang laki-laki? Demikian Ustaz, barakallahu fikum. Yang pertama bahwa badal umroh itu boleh, badal haji juga boleh. Yang paling afdal adalah, ini yang paling afdal adalah yang mengumrohkan atau menghajikan adalah anaknya atau walinya. Tapi boleh badal haji dan umroh ini dilakukan oleh orang lain yang tidak ada hubungan nasab sama sekali. Ya, syaratnya adalah yang menghajikan dan yang mengumrohkan harus sudah haji dan umroh terlebih dahulu. Jadi kalau tadi tanya apakah anak yang belum haji atau umroh bisa menghajikan orang tuanya, jawabannya tidak bisa. Harus dia dulu, setelah itu nanti baru dia menghajikan dan mengumrohkan orang tuanya. Ya? Biayanya boleh kali lah, paten itu bagus. Ya. Jadi mengumrohkan orang lain itu boleh dengan syarat sudah umroh, baik itu keluarga ataupun orang lain tidak ada hubungan nasab. Dan itu dibolehkan merujuk kepada keumuman hadis Nabi SAW bahwa anak bisa mengumrohkan orang tuanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Anak kemarin ada melihat seorang memandikan kendaraannya dengan bunga. Apakah ini perbuatan syirik? Ini syiriknya dua kali. Yang pertama, dia syirik dalam tatoyur namanya, yaitu anggapan sial terhadap kendaraan. Jadi kendaraan ini bisa mendatangkan apa? Bahaya, mudarat. Nah, itu sudah masuk dalam kategori syirik. At-tiratu syirkun, anggapan menasib siar terhadap sesuatu, waktu, keadaan, kejadian, kemudian juga kendaraan dan lain sebagainya, itu bahagian dari kesyirikan kata Nabi SAW. Yang kedua syiriknya apa? Syiriknya adalah menjadikan bunga-bunga tadi itu sebagai jimat, ya, sebagai penangkal dari yang namanya bahaya atau menolak bahaya-bahaya. Maka ini juga masuk dalam kategori syirik. Jadi syiriknya dua kali. Bisa jadi tiga kali syiriknya kalau dia dapat itu dari mana? Dukun. Tiga kali syiriknya. Ya, bertobat kepada Allah. Bagaimana adab menasihatinya? Sampaikan aja dengan cara yang baik bahwa selamat atau bahaya itu di tangan Allah Ta'ala. Cukup setiap kali keluar rumah baca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ini kalau kita maknai, saya bertawakal dan saya serahkan semua apa yang terjadi pada diri saya kepada Allah. Apakah ada sesuatu di dunia ini yang lebih hebat penjagaannya dari Allah? Kan gak ada. Bunga itu benda mati, air juga benda mati, tidak bisa menjaga dan tidak bisa mendatangkan manfaat. Allah semuanya. Sampaikan dengan bahasa demikian, insya Allah itu kan selamat. Ustaz, jika Bilal bin Rabah menunaikan salat sunnah wudhu mendapatkan ganjaran terdengarnya bunyi sendalnya di surga, apakah hal tersebut dapat berlaku bagi kita juga? Jawabannya iya. Maka para ulama mengatakan salah satu amalan yang bisa kita rutinkan agar Allah Subhanahu wa taala menjamin kita masuk surga walaupun kita belum wafat, belum meninggal adalah salat sunnah wudu. Dari hadis ini, hadis tentang salat sunnah wudu ini dari Bilal bin Rabah ini diambil sebuah istilah yang sering saya sampaikan, ada namanya amalan andalan. Ya. Kalau saya tanya Bapak Ibu, apakah semua sudah punya amalan andalan? Harus bisa jawab, apa amalan andalan saya? Yang saya rutinkan setiap hari yang tidak orang lain tahu dan tidak diikuti oleh orang lain. Harus tahu. Suami istri kalau mau sama-sama boleh, atau yang berbeda silahkan cari. Jangan ketika nanti seandainya saya suruh tuliskan Bapak Ibu semuanya satu amalan andalan saja, bingung nyarinya apa. Jangan sampai apa saja boleh. Mau baca Quran berapa ayat terserah, yang penting ini jadi amalan andalan. Kalau bahasa dulu kita main kelereng, gacok ya, gacok kita harus punya kita ini. Ya, jangan sampai nggak punya. Dan kalau boleh saya berbagi pengalaman sedikit, saya itu berhusnudzon kepada Allah Ta'ala bahwa dulu salah satu sebab ya semua takdir Allah Ta'ala. Salah satu sebab saya dulu lulus ke Madinah karena saya punya amalan andalan yang nggak pernah saya tinggalkan. Sampai saya lulus.
Begitu lulus agak sedikit apa memang. Tapi tetap saya rutinkan juga. Kalau dulu ada 2, boleh saya berbagi ya. Yang pertama zikir pagi petang, nggak pernah saya tinggalin dulu itu. Kalau sore mau olahraga, saya nggak mau olahraga sebelum saya baca zikir pagi petang. Pagi saya nggak akan beranjak dari masjid sebelum saya baca zikir pagi. Yang kedua adalah sholat tahajud. Setiap malam saya sholat tahajud. Dan di sujud itu saya lama sujud, ya Allah luluskan saya ke Madinah, itu yang saya doakan. Alhamdulillah. Nah, itu amalan andalan kita. Mungkin kawan-kawan yang lain-lain yang ikut tes juga nggak dapat amalan andalannya, makanya itu semuanya takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi amalan andalan termasuk juga sholat sunnah wudu ini. Kenapa ada sila amalan andalan? Karena Nabi berkata kepada Bilal, bertanya, "Qul bi arja amalin." Sampaikan kepadaku Bilal, amalan apa yang kamu rutinkan dan kamu andalkan. Nah, itu bahasa Nabi. Sampai-sampai suara sendaramu sudah terdengar di surga. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Jawabannya sering saya sampaikan. Yang pertama, selain doa apa? Jadi anak yang soleh. Udah ini aja lah. Cukup ini, cukup sekali. Karena kita ini kalau jadi orang soleh kan rajin doa. Udah pasti kita rajin doa. Yang kedua, semua kesolehan kita pahalanya mengalir kepada orang tua. Saat ini Bapak Ibu orang tua kita yang di dalam kubur yang sudah meninggal dunia dapat pahala kajian seperti ini, walaupun mereka nggak hadir. Yang kedua, bagaimana caranya kita mengajarkan anak kita yang sudah dewasa supaya dia berbakti dan menjadi anak yang soleh. Yang paling penting adalah ajarkan mereka menjadi anak yang soleh dengan cara menjadikan diri kita pribadi yang soleh. Itu aja dulu. Kalau kita jadi pribadi yang soleh, insya Allah mereka akan diarahkan oleh Allah untuk menjadi anak yang soleh. Jadi kita dulu jadi orang soleh sebagai orang tua. Jalankan betul-betul syariat ini. Kita beribadah di depan anak. Tunjukkan kalau kita beribadah di depan anak. Dari ucapan kita juga, ucapan dibedakan. Bapak Ibu rahimakumullah, kita harus bisa bedakan ucapan kita ini orang mengaji dengan orang yang enggak mengaji. Yang kedua adalah jangan lupa tinggalkan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bu, ibu susah nasihatin anak ibu yang sudah dewasa. Coba kalau ibu nggak mampu, bapak-bapak nggak mampu, dia sudah dewasa, coba ajak dia ke masjid aja ikut pengajian. Insyaallah. Ajak dia ke masjid. Bagaimana caranya? Udahlah, kalau nggak sanggup mengajak mereka jadi orang soleh, ajak mereka untuk hadir ke pengajian-pengajian. Kalau kajian ini yang datang orang tua-tua semua, dibilang nggak mau lah pengajian Ustaz Ramadan ini tua-tua semua yang datang, nggak mau aku. Ada pengajian yang lain yang muda-muda nih di Masjid Agung, ada orang ini kan, apa namanya? Kamil, milenial. Kalau nggak datang juga, gimana kita bilang? Ya, doakan terus. Doa orang tua lebih mustajab daripada doa anaknya. Iya, betul. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Apa adab dan bagaimana sikap kita ketika saudara non muslim meninggal dunia? Jazakallahu khairan. Kalau kita mau datang boleh, sekedar melihat saja. Kemudian kita pulang, nggak apa-apa. Tapi kalau kira-kira ada ritual-ritual apanya, adat-adatnya, nggak usah datang, nggak apa-apa. Atau nanti datangnya belakangan. Atau datangnya cepat aja. Begitu dengar meninggal langsung aja datang. Nggak boleh doain apa-apa, nengok aja udah. Nengok tok aja. Ya sedih boleh. Tapi nggak boleh ngapa-ngapain. Mau doain apa? Ya boleh, menangis boleh nggak apa-apa. Ya cuma nengok aja, paling sabar. Nggak bisa kita bilang sama keluarganya, semoga benerai pahala ya. Nggak boleh juga, orang kafir. Ya udah. Salah satu amalan agar selamat melewati sirat yaitu berjalan kaki ke masjid saat gelap. Pertanyaannya, bagaimana dengan perempuan yang sholatnya lebih bagus di rumah? Ya udah di rumah aja, insya Allah dapat. Semua yang didapatkan laki-laki ke masjid, jika wanita sholatnya di rumah itu betul-betul tepat waktu dan baik sholatnya, semua pahala yang ke masjid itu dapat oleh wanita tadi. Bagaimana Nabi mengatakan sholatnya wanita di rumah lebih baik, bahasanya lebih baik daripada sholatnya di masjid. Langkah kakinya itu kan ke masjid berapa coba? Safnya di masjid, sholat berjamaahnya, belum nanti dia sholat tahiyatul masjid atau yang lain sebagainya. Itu semuanya di rumah lebih baik. Syaratnya satu, tepat waktu. Bukan subuh 2:30 ibu kerjakan terus dapat mencari pahala seperti laki-laki. Mimpi itu namanya. Pada saat seorang meninggal dunia, roh ada di mana? Saat orang meninggal dunia, ruhnya di mana? Ruhnya di alam barzakh namanya, kita nggak tahu. Tapi Allah sebutkan kalau orang soleh namanya
di Illiyin. Kalau orang jahat, orang kafir, orang yang banyak dosa namanya Sijjin. Tepatnya di mana? Itu di alam barzakh, kita nggak tahu. Karena itu gaib. Dan siksa kubur, apakah itu di dalam kubur? Iya, dalam kubur. Bagaimana Nabi mengatakan kuburannya bisa menyatu? Dan Nabi mengatakan kuburannya dibentangkan seluas mata memandang, kemudian diberikan cahaya yang terang dari kejauhan nampak surga atau neraka. Kalau dia orang kafir nampak nerakanya. Jadi di kuburan, ya Allah. Ustaz, jadi saat pertanyaan ini saya baca saja. Izin Ustaz, saya bertanya, saya muak sama teman karena dia suka berbicara kayak ustaz atau ustazah. Padahal ini konteksnya ustazah, padahal orangnya saja masih tidak bisa menutupinya gitu. Dan bahkan dia suka kita begini dan dia ke pengajian. Jadi saya muak dan berdoa kepada Allah, semoga Allah jauhkan saya dari teman seperti itu. Emang apakah saya salah? Ini curhat namanya. Bapak Ibu rahimakumullah, sederhana sebetulnya. Kalau orang berkata yang tidak baik, apakah kita dihisab dengan ucapannya? Artinya apa kita bertanggung jawab terhadap ucapannya itu? Ada urusan kita sama ucapan-ucapan itu ada? Nggak ada. Yang bertanggung jawab terhadap ucapannya dia sendiri. Yang dihisab dengan ucapannya juga dia sendiri. Jadi nggak usah kita sibuk-sibuk mengurusi ucapan orang lain, kecuali kalau niat kita adalah memberikan nasihat. Maka Nabi berkata, seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin yang lain. Apabila dia melihat aib dari saudaranya, bukan untuk diceritakan dan bukan untuk dimuak-muakkan, tapi untuk dinasihatkan. Kalau nggak mau dinasihatkan, tinggalkan. Itu aja. Kalau nggak mau dinasihatkan, tinggalkan. Kita sudah berusaha nasihat sekali aja, supaya nanti kita nggak ditanya, kamu kenal sama dia? Misalnya tadi yang mulutnya memuakkan ini, di hari kiamat Allah tanya, kamu kenapa mulut kayak gini? Kamu kenal sama dia? Ya kenal ya Allah. Pernah dia mengingatkan kamu? Enggak pernah, kena juga nanti kita sekali. Tapi kalau kita sekali saja mengingatkan, dia nggak mau, ya sudah, karena kewajiban kita berdakwah cuma sekali saja. Kalau nggak mau lagi, ya udah tinggalkan. Pertanyaannya, bolehkah kita berdoa agar kita dijauhkan oleh Allah dari orang-orang seperti itu? Jawabannya boleh. Tapi mana lebih bagus? Kita doakan supaya dia dapat hidayah, jadi teman soleh bagi kita, atau dia tetap seperti itu dan dia jauh dari kita dan kita jauhi selamanya dia seperti itu, nanti di hari kiamat dia diadab oleh Allah dengan ucapannya. Itu namanya kita tidak punya rasa cinta terhadap sesama muslim. Makanya apapun ceritanya, mau memuakkan, menjijikkan, apalah segala macam, doakan supaya dapat hidayah. Dan ingat, mungkin dia diuji oleh Allah dengan dosa mulut, tapi kita juga diuji oleh Allah dengan dosa yang lain yang orang nggak tahu. Paham maksud saya ini? Ya, dia diuji dengan dosa mulutnya kayak gitu. Kita sadarkah kita, Bapak Ibu, kita juga punya dosa yang kita sudah terbiasa dengan dosa itu dan itu melekat pada diri kita, susah menghilangkannya dan orang lain nggak tahu. Lantas ketika orang berbuat dosa seperti itu, kita celah secela-celanya, seolah-olah kita ini bersih sekali. Enggak. Maka yang paling baik adalah ketika melihat keburukan dari orang lain, nasihatkan. Kalau nggak mampu sudah tinggalkan dan jadikan sebagai pelajaran. Dan jangan pernah dicela. Makanya sama seperti misalnya kalau ada orang merokok, jangan dicela dia merokok. Ya mungkin kita nasihatkan saja. Bisa jadi memang itu diuji oleh Allah dan kita punya dosa yang lain. Yang orang lain nggak tahu dan kita nggak merasa itu. Maka setiap kita ini punya dosa-dosa masing-masing. Yang ketika kita melihat orang yang berbuat dosa, jadikan sebagai ibrah, pelajaran, bukan untuk dibesar-besarkan dan untuk disebarluaskan kepada orang lain. Ya, Allah alam. Doakan aja dapat hidayah, supaya dapat hidayah dari Allah dan itu lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini pertanyaan dari yang online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ingin bertanya, ada seorang anak perempuan yang berminat masuk pondok rumah tahfiz Quran setelah lulus sekolah dasar. Namun kedua orang tua tidak mengizinkan karena anak perempuan. Baiknya di rumah dan orang tua menganjurkan baiknya masuk sekolah madrasah saja. Tapi anak tersebut sangat ingin mondok. Bagaimana Ustaz? Barakallahu fikum. Terus Ustaz, satu lagi, apakah perkataan sahabat itu apakah bisa dijadikan dalil? Contohnya
seperti kata sahabat Utsman radhiyallahu anhu, katanya kalau saya dijamin sudah masuk surga sama Nabi, sama Allah, tapi saya belum dijamin bebas dari siksa kubur. Yang pertama saya sampaikan, bersyukurlah kepada Allah apabila punya anak seperti ini. Dan ini 100 anak ada satu seperti ini udah hebat. Ada 100 anak kumpul, dari 100 ini minta masuk pondok setelah tamat SD itu paling ada 1 atau 2 orang dari 100 itu. Maka bersyukurlah kepada Allah, ambil kesempatan emas itu, bukan malah sia-siakan. Terkadang alasannya apa? Nggak siap pisah sama anak, dan nggak siap lihat anak hidup di pondok susah. Ini setan semua yang buat, wiswas syaitan. Kalau para kiai-kiai dulu, kiai-kiai pesantren dulu bilang apa? Kalau tidak sanggup menahan rindu, sabar saat anak mondok, nanti kalian akan tidak mampu lagi bersabar ketika mereka nggak jadi apa-apa. Lebih bagus sabar sekarang untuk dinikmati nanti di masa yang akan datang. Kalau memang orang tuanya menghalangi masuk ke pondok dengan satu syarat, di rumah bisa mendapatkan fasilitas seperti yang ada di pondok, artinya guru yang paten, kemudian juga dia dapat menyalurkan bakatnya dalam menghafal Quran, silakan. Dan bisa menjaga ibadahnya, silakan. Demi Allah saya katakan, anak pesantren sebandel-bandelnya anak pesantren itu udah soleh kali itu di luar tuh. Anak pesantren itu sholat 5 waktu tepat waktu. Masbuk aja disuruh push up. Kalau kami di pesantren tuh, jangan sampai anak itu iqomat masih jalan dia. Kalau iqomat masih jalan, digundul dia dah. Berarti apa? Pas adzan minimal sudah sampai masjid. Kalau kami buat jarak antara adzan dan iqamah 10 menit. Itu kalau dia sudah selesai sholat 2 rakaat antara adzan dan iqamah, kita ajarkan mereka berdoa, kemudian ngafal Quran. Kalau bisa dibuat anaknya di rumah kayak gitu, silakan dibuat. Yang kedua, sholat duha tiap hari. Bisa buat anaknya sholat duha tiap hari. Habis subuh nggak pulang di masjid sampai jam 6.15 atau jam 6. Ngapal Quran walaupun tidur ini. Yang tidur gini ketahuan sama abangnya suruh berdiri, ngapal Qurannya berdiri. Disiksa orang tua atau dibina supaya itu namanya disiksa atau dibina? Oh, dibina, bukan disiksa kan? Nanti belajar sampai siang sholat zuhur berjamaah juga, habis makan tidur siang, 15 menit sebelum adzan asar sudah dibangunin. Jangan sampai iqomat masih di jalan, kena hukum. Dan seterusnya. Malam nggak pernah tinggal yang namanya sholat malam dan sholat witir. Kalau baca Quran dan lain sebagainya, apa lagi? Kalau di rumah bisa bisa buat kayak gitu, silahkan dibuat. Tapi kalau nggak usah. Biarkan anak kita masuk pesantren. Masukkan gula madu. Apa itu? Oh iya. Itu sebetulnya maknanya adalah menyadarkan kepada kita bahwa tidak ada yang boleh merasa aman dari azab kubur atau azab neraka. Karena kita nggak tahu dosa apa yang menyebabkan kita di azab di kuburan atau azab di neraka. Makanya dulu para ulama kita, para sahabat mengatakan, kami melihat dosa kecil itu seperti gunung yang seolah-olah mau jatuh di atas kepala kami. Kalau kalian sekarang apa? Kalian melihat dosa besar seperti lalat yang nempel di pipi kalian. Berarti apa itu? Sepele terhadap dosa besar. Kalau dulu mereka takut terhadap dosa kecil, jauh mentalnya. Makanya Ali bin Abi Thalib ketika dia dihujat, Ali, kenapa di masa pemerintahanmu rakyat kayak gini semua? Apa kata Ali? Dia membandingkan Umar bin Khattab dulu nggak kayak gini rakyatnya, nggak kayak gini apa hidup kita susah. Maka Ali berkata, kalian tahu sebabnya apa? Di masa Umar dia jadi pemimpin, kami orang soleh jadi rakyatnya.
maka baguslah rakyatnya. Kalau kami jadi pemimpin, kalian bejat semua, gimana mau soleh? Kan gitu kata Ali bin Abi Thalib. Menunjukkan bahwasanya menjaga dari dosa-dosa itu baik. Ya, nggak boleh kita pede-pede kali, udah banyak kali ibadah, nanti tiba-tiba merasa aman dari azab, seolah-olah kita pede kali masuk surga, ternyata belum sampai timbangannya. Maka Nabi kan berkata salah satu musibah besar adalah takjub terhadap amalan, nggak boleh. Gitu deh, Allah. Nggak ada yang nanya secara langsung? 2 pertanyaan aja. Assalamualaikum. Bertanya terkait siksa kubur tadi, Ustaz. Saya pernah berbincang dengan seseorang. Jadi mereka meyakini dengan adanya seperti tahlilan ditaruh batu di bawah itu kan, di tanda kubur untuk menangani siksa kubur. Jadi saya tanya, mereka mengambil dalil dari ketika Rasul mendengar seseorang disiksa di kubur, maka Rasul menanamkan bapak kurma yang masih basah. Mereka mengambil dari situ, Ustaz. Mau penjelasan itu. Baik. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya Ustaz, kalau rumah kita dekat masjid, kitanya sholat subuh di masjid, sementara langkah tadi cuma sedikit. Aduh, Masya Allah. Sikit langkahnya. Apakah mendapat juga nanti di amalan itu cahaya atau kabar gembira? Itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya pernah baca buku Ustaz. Di dalamnya terdapat dosa-dosa jariah. Yang satu, meletakkan foto di medsos. Yang kedua, tidak mendidik anak dengan bagus. Yang saya tanyakan, tidak mendidik anak dengan bagus, seperti misalnya anaknya tidak dimasukkan ke pesantren, tidak disekolahkan sekolah agama, apakah itu termasuk dosa jariah kepada orang tua? Udah, yang kedua, saya kemarin takziah tempat teman saya yang sudah meninggal. Saya mencium jenazahnya, ada embun di kelilingnya. Terus apakah dia termasuk dosa ghibah teman saya tadi itu, Ustaz? Karena saya lihat sehari-harinya saya suka keluarnya, dia cuma berbakti pada suami dan amalan wajib-wajib saja. Karena saya suka bergaul sama dia. Tapi di situ saya mau menciumnya, saya ada terasa embun di kelilingnya. Itu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik. Ini terkait dengan meletakkan sesuatu di atas kuburan. Apakah itu bunga, batu dan lain sebagainya. Apalagi kalau tadi ditahlilin dulu ya, dibacakan dikir-dikir dulu baru diletakkan. Bahkan dengan jumlah-jumlah tertentu ya, batunya berwarna khusus, biasanya warna putih. Dengan jumlah tertentu bisa 90, bisa 100 dan sebagainya. Dengan harapan ini bisa menjadi penolong nanti baginya dari adab kubur atau meringankan adab kubur dengan dalil, hujjah, alasan. Ketika Nabi SAW melewati 2 kuburan, beliau SAW berhenti, kemudian beliau berkata, orang yang ada dalam kuburan ini diadab. Kemudian Nabi menyebutkan sebabnya, karena yang pertama karena tidak cebok, istinja saat buang air. Yang kedua adalah karena namimah, adu domba, provokator. Kemudian Nabi SAW memotong pelepah kurma yang masih basah, artinya yang masih belum kering dia, segar. Kemudian Nabi potong jadi 2, satu ditancapkan ke kuburan itu, satu lagi yang satu lagi, 2. Apa kata Nabi? Di sini lihat bahasa beliau. La'allallah yukhaffaf anhuma ma lam yaybasah. Semoga Allah meringankan adabnya selagi pelepah kurma ini belum kering. Ini hadis dipahami oleh sebahagian bahwa tumbuhan yang diletakkan di atas
kuburan, itu akan meringankan azab kubur. Kenapa di Indonesia diganti dengan bunga? Karena nggak ada kurma. Kan gitu dia kan? Dengarkan baik-baik. Hadis ini tidak dipahami demikian. Hadis ini dipahami adalah bukan pelepah kurmanya, bukan daun kurmanya yang memberikan syafaat kepada orang tadi. Tapi apa? Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai barokah dari tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya yang hanya dimiliki khusus oleh Nabi SAW. Gitu loh. Dan Nabi SAW selalu mengajarkan kepada kita bahwa yang sudah meninggal itu doakan saja, nggak perlu pakai ditaruh sesuatu. Dan Nabi SAW kan banyak kok sahabatnya yang sudah meninggal. Oh, nggak ada satupun selain hadis ini Nabi meletakkan sesuatu di atas kuburan mereka. Jadi menunjukkan bahwasanya ini bukan bendanya, tapi apanya? Doa Nabi dan syafaat Nabi SAW. Jadi kalau itu dalilnya dipakai untuk meletakkan sesuatu di kuburan, apakah batu dan sebagainya, maka itu dalilnya tidak tepat. Gitu ya. Yang kedua, tentang langkah kaki ke masjid, rumahnya dekat. Apakah dapat itu? Ya dapat. Dihitung dengan langkah kaki ibu. Kalau langkah kakinya sedikit, ya pahalanya juga sebatas langkah kaki itu. Tapi bukan pahala sholatnya, pahala langkah kakinya. Pahala sholatnya lain lagi. Maka Nabi SAW ketika buat masjid Nabawi itu dibangun, Nabi melihat sahabat sibuk beli rumah di dekat-dekat masjid. Heboh semuanya, mau dekat masjid semua. Maka Nabi SAW berkata, jangan kalian lakukan itu. Karena orang yang paling besar pahalanya di antara orang-orang yang sholat berjamaah adalah yang paling jauh langkahnya ke masjid. Nah, gitu dia. Ya udah. Kalau emang langkahnya pendek ya udah nggak apa-apa. Kalau ibu mau agak panjang sedikit, muter dari sini, masuk pulangnya dari gang tuh. Mari. Boleh, nggak apa-apa. Siasat. Ya, siasat cari pahala, boleh-boleh aja. Apa-apa, Bu. Allah. Yang kedua, apakah terkait dengan dosa jariah? Sederhana, Bu. Orang tua itu akan dihukum dengan dosa anaknya apabila satu, dia lalai dalam mendidik anaknya. Beda, enggak mendidik dengan lalai itu beda, Bu. Harus dipahami ya, Bu. Bukan berarti anak yang enggak dimasukkan pesantren orang tuanya masuk neraka semuanya. Enggak, yang penting ibu bisa tanamkan kepadanya bahwasanya dia kenal Allah. Dia bisa sholat dan dia bisa menyembah Allah dengan baik. Perkara nanti ketika ibu sudah ajarkan ketika kecil, ibu sudah ajarkan baca Quran, ajarkan sholat, dia tahu akidah yang benar. Kemudian tubuh dia dewasa, dia menyimpang, dia berbuat maksiat. Ibu cukup mengingatkan, mengajak. Setelah itu kalau dia lakukan terus, ibu tidak dapat dosanya. Kecuali dari kecil ibu ajarkan dia berbuat dosa. Itu baru. Jadi yang pertama adalah kalau lalai. Yang kedua adalah kalau dosa itu yang dibuat oleh anak, dia tiru dari siapa? Orang tuanya. Makanya kalau ada orang tua yang gak sholat, terus anaknya gak sholat juga, orang tuanya dapat dosa gak sholat 2 kali. Dosanya sendiri dan dosa anaknya. Tapi kalau dia sholat, diajarkan anaknya sholat, tapi anaknya gak mau sholat, maka dosa gak sholat anaknya dia gak dapat. Itu dia yang harus dipahamkan ya. Kemudian yang kedua terkait dengan meninggal dunia tadi, Bu. Keningnya berembun, wallahu alam. Saya tidak tahu apakah itu bahagian dari husnul khotimah, tapi yang jelas adalah Nabi SAW memberikan ciri-ciri husnul khotimah, di antaranya adalah mautul mu'min bi'araqil jabin. Meninggalnya seorang mukmin, lihat nih, Bu. Meninggalnya seorang mukmin itu yang baik ditandai dengan kening yang keluar dari sini. Ini namanya jabin. Kalau ini jabhah, beda. Ini kening. Kalau di sini dia, agak di sini, bukan di sini, tapi di bagian sini. Keningnya banyak di sini. Apa? Keningnya banyak apa? Keringatnya banyak di bagian sebelah sini. Ah, itu dia. Tapi kalau dia sudah meninggal, Bu, dicium ada terasa bambu segala macam, Allah alam, saya nggak tahu. Ya, husnul khotimah atau tidak. Tapi kalau dia, ibu lihat dia
berbakti sekali sama suaminya, ya insya Allah dapat surganya, karena memang surga wanita itu ada pada suaminya. Hah? Foto media sosial, ya itu bisa jadi dosa jariah. Kenapa? Karena dia menampakkan aurat. Kalau nggak menampakkan aurat nggak apa-apa, karena hukum asal menampakkan wajah bagi bagi wanita adalah boleh. Yang penting fotonya tidak menimbulkan fitnah dan dosa. Wallahu taala a'lam. Demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.